Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak. Silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 51.1, Dewi Kupu-Kupu dan Macan Putih Berserk. Tahun 2, Kelas 1. Wang Dong. Wang Dong melangkah maju dan menyerahkan formulir tesnya kepada wasit. Tepat sekali, kali ini Wang Dong adalah orang pertama yang mengambil ladang, bukan Huo Yuhao. Namun, siswa lain semua mengharapkan perubahan semacam ini. Bagaimanapun, Huo Yuhao sebelumnya menggunakan keterampilan jiwa khususnya untuk menakut-nakuti binatang buas, bukan membahayakannya. Kali ini, keterampilan jiwanya telah dibatasi. Dengan demikian, dia secara alami tidak bisa menjadi tindakan pembuka kelas 1. Kelas 1 membutuhkan celah yang akan membuat lawan mereka pingsan. Di mata Dai Huabin, bagaimanapun, Huo Yuhao adalah seorang pengecut. Pikiran tentang dia bersujud dan mengakui kesalahannya kepada Huo Yuhao mengubah penghinaan hebat yang dia rasakan menjadi kebencian pahit yang menghancurkan kekacauan dalam benaknya. Balas dendam. Saya ingin membalas dendam. Saya pertama-tama akan menginjak-injak mereka di bawah kaki saya, kemudian menemukan kesempatan untuk membasmi mereka semua. Tidak, saya ingin melihat mereka berlutut di depan saya, meratap dan memohon ampun kepada saya. Hanya dengan begitu aku akan membunuh mereka. Dai Huabin, yang bahkan belum berusia 13 tahun, sudah lama melihat pertumpahan darah. Sudah ada tatapan tanpa ampun di matanya. Saya memilih binatang jiwa 1000 tahun. Suara Wang Dong menarik Dai Huabin dari lamunannya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika mendengar pilihan Wang Dong. Meskipun keterampilan jiwanya ribuan tahun, kultivasi Wang Dong hanya dari seorang Grandmaster jiwa. Dia benar-benar berani memilih binatang jiwa 1000 tahun, lawan peringkat tertinggi dalam pemeriksaan ini. Kedua wasit juga terkejut. 2 hari yang lalu, Huo Yuhao mengejutkan mereka. Dia adalah orang pertama yang mengambil ladang, dan telah memilih binatang buas dengan budidaya 100 tahun. Ini adalah binatang buas yang dipelihara di arena duel hewan hebat, namun Huo Yuhao berhasil menakut-nakuti tanpa duka dengan aura cincin jiwa 200.000 tahun, sebuah peristiwa yang mengejutkan semua orang yang hadir. Kali ini, kelas 1 telah mengirim orang lain, yang segera memilih binatang jiwa 1000 tahun. Apakah anak-anak ini benar-benar berniat menguatkan slogan Shrek Academy, bahwa mereka hanya membiarkan monster? Namun, wasit tidak berani menunda masalah ini lebih jauh dengan Din Yan Shaoze di antara hadirin. Wang Dong, apakah kamu siap? Saya siap. Wang Dong mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya saat sinar biru cemerlang menyelimutinya. Dia tidak membuang waktu dalam melepaskan jiwa bela dirinya. Bahkan dia tidak yakin akan dirinya sendiri ketika berhadapan dengan binatang buas 1000 tahun. Ah! Teriakan terkejut terdengar ketika semua siswa dan bahkan beberapa guru menjadi terkesima oleh apa yang mereka lihat. Mereka tidak terkejut oleh jiwa bela diri Wang Dong, Dewi Kupu-Kupu Radiant, melainkan oleh 3 cincin jiwa yang secara bertahap bangkit dari bawah kakinya. Tepat sekali, sekarang ada 3 cincin jiwa. Ini adalah rahasia Wang Dong. Ketika mereka harus melapor kembali ke akademi, Huo Yuhao terlambat, sementara Wang Dong bergegas kembali dengan hanya 2 hari untuk cadangan. Apa yang sedang dia lakukan? Dalam waktu singkat hanya sebulan, dia berhasil menembus kemacetan budidaya peringkat 30 dengan bantuan klannya dan bahkan berhasil mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Mata Yan Shaoze bersinar saat dia duduk di stand penonton. Dengan sedikit anggukan, dia berkata, bagus. Dia memiliki 1 cincin jiwa kuning dan 2 cincin jiwa ungu. Bakat dan jiwa bela diri anak ini jauh melebihi kemampuan rekan-rekannya. Dia pasti akan menjadi aset besar di masa depan. Namun, Dewi Kupu-Kupu Radiant. Sedikit senyum lucu mengangkat sudut bibirnya ketika dia menyebutkan hal itu. Cincin jiwa ketiga Wang Dong juga merupakan cincin jiwa ungu, yang berarti bahwa itu adalah cincin jiwa 1000 tahun. Dengan demikian, Wang Dong yang berperingkat Soul Elder sudah memiliki cincin jiwa 2000 tahun. Ini bukan cincin jiwa tiruan tetapi artikel asli. Dai Huabin tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Dong akan memberinya kejutan yang sangat besar. Itu benar, kultivasinya dalam kekuatan jiwa benar-benar lebih kuat daripada Wang Dong dengan margin yang besar.
Tapi mereka berdua penatua jiwa memegang 3 cincin jiwa. Di atas semua itu Wang Dong mengalahkannya dalam hal jajaran cincin jiwa mereka. Ini berarti bahwa jika mereka berkompetisi murni berdasarkan keterampilan jiwa mereka, Wang Dong masih bisa memegang kendali dalam pertempuran mereka. Dengan demikian, kesenjangan antara budidaya mereka akan ditutup. Wajah Dai Huabin tenggelam dan ekspresi wajahnya segera berubah menjadi keji, namun kepercayaan dirinya tidak goyah. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung melukai binatang buas tanpa menggunakan cincin jiwa keduanya dan hanya bisa mengandalkan kejutan spiritualnya. Dai Huabin percaya bahwa Huo Yuhao hanya bisa mengikuti saran gurunya dan lulus ujian dengan mengumpulkan jumlah poin minimum yang diperlukan. Dia juga percaya bahwa dia akan tampil lebih baik daripada Wang Dong. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa gugup meskipun dia sangat percaya diri. Pada saat ini, aura tirani merembes keluar dari gerbang logam terbuka yang terletak agak jauh dari Wang Dong. Sosok jangkung perlahan keluar dari kandang binatang buas. Meskipun itu tidak memiliki kecepatan Wind Spirit Wolf, Huo Yuhao bertarung terakhir kali, tekanan aura yang dipancarkannya jauh lebih unggul. Jiwa binatang itu setinggi 3 meter dan berjalan dengan kaki belakangnya seperti manusia. Ada bau amis samar yang keluar dari bulunya yang coklat muda. Di dadanya ada sepetak besar bulu putih dalam bentuk tanda centang yang menyerupai pola urat-urat di sayap Dewi kupu-kupu Wang Dong. Ukuran beruang itu benar-benar mengesankan. Fitur yang paling menarik dari beruang besar ini adalah matanya. Itu memiliki mata merah samar yang dipenuhi dengan perasaan tidak berperasaan terhadap mangsanya. Bahkan jika mereka semua sama-sama berusia 1000 tahun, makhluk jiwa, kekuatan alami yang dimiliki oleh genus, kambing, dan sapi tidak dapat dibandingkan dengan singa, harimau, macan tutul, dan beruang. Selain itu, kemungkinan binatang buas karnivora ini telah dibudidayakan selama lebih dari 1000 tahun juga sangat tinggi. Binatang buas 1000 tahun yang akan dihadang Wang Dong akan disebut beruang iblis haus darah, sebuah bumi yang kuat yang menghubungkan binatang buas jiwa. Wang Dong melebarkan sayapnya dan terbang saat dia melihat penampilan lawannya. Namun, tekanan besar yang tak berbentuk segera mendorongnya ke tanah sebelum dia bisa terbang lebih dari 5 meter ke udara. Suara wasit terdengar di telinganya, "Kamu tidak diizinkan terbang lebih dari 5 meter di atas tanah dalam tes kemajuan ini." The Bloodthirsty Demon Bear tampaknya tidak terlalu cepat karena perlahan-lahan berjalan menuju Wang Dong dengan kaki belakangnya dan dengan kilau yang tidak menyenangkan di matanya. Namun, aura menyesakkan yang menyertainya diam-diam mengejutkan Wang Dong. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi 1000 tahun jiwa sendirian, namun dia masih percaya diri dengan kekuatannya. Itu juga pada saat ini bahwa gambar 3 dimensi diam-diam muncul di benaknya. Huo Yuhao duduk tidak jauh di ujung arena, dengan cahaya keemasan samar terlihat di matanya. Jika bukan karena taruhan dengan Dai Huabin, dia pasti tidak akan memilih untuk menipu. Tetapi kali ini taruhannya tinggi dan dia tidak bisa kalah dari salah satu musuhnya yang menjadi penyecapter kematian ibunya. Bagaimanapun, dia juga bisa lebih melindungi Wang Dong dengan deteksi spiritualnya, sehingga tidak ada kerugian yang menghadangnya. Wang Dong mengangkat bahunya, menggenggam sayap depan bersama-sama saat dia juga bergerak ke depan. Dia hanya mengambil langkah-langkah kecil maju ke arah Bloodthirsty Demon Bear. Sama seperti beruang, dia tidak cepat sama sekali. Sebaliknya, langkahnya sangat mantap dan mencerminkan ketenangan pikirannya. Keduanya perlahan saling mendekati. Kedua wasit juga dengan penuh perhatian mengamati gerakan mereka dari titik pandang yang dekat. Mereka perlu segera mengambil tindakan jika mereka merasa bahwa kekuatan Wang Dong telah terkuras terlalu jauh. Bagaimanapun, manusia tidak seperti binatang buas. Bukannya tidak ada korban dari peristiwa seperti itu. Mereka telah melihat formulir tes Wang Dong sekarang dan telah memperhatikan statusnya sebagai murid inti. Fakta itu saja menjadikannya semakin penting agar mereka tidak kehilangan dia dalam suatu kecelakaan. The Bloodthirsty Demon Bear tampak agak bodoh saat berdiri dan berjalan seperti manusia. Tidak hanya lambat, tetapi juga bergoyang tidak stabil. Namun, ketika jaraknya sekitar 30 meter dari Wang Dong, anggota badan depannya tiba-tiba jatuh. Sekarang, keempat anggota tubuhnya menyentuh tanah. Perubahan mendadak mengejutkan Wang Dong, dan tanpa sadar dia berhenti di jalurnya. Dia kemudian bergerak beberapa meter ke samping untuk mengantisipasi. The Bloodthirsty Demon Bear terus mendekatinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ekspresi mengejek bahkan tampak mengintip melalui mata merahnya yang samar. Ketika seekor binatang buas mencapai kultivasi 1000 tahun, ia akan memperoleh beberapa bentuk kecerdasan terbatas.
Hanya ketika binatang buas mencapai kultivasi 10.000 tahun atau lebih barulah mereka mengembangkan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dan dengan demikian juga dapat berinteraksi dalam ucapan manusia. Wang Dong ragu-ragu pada penampilan Bloodthirsty Demon Bear, dan pada saat itu ragu bahwa Bloodthirsty Demon Bear tiba-tiba dipercepat. Lapisan tebal cahaya berdarah menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti awan merah saat berlari ke arah Wang Dong. Itu bergerak begitu cepat sehingga untuk sesaat kecepatannya sebanding dengan serigala Wind Spirit yang telah bertarung dengan Huo Yuhao tempo hari. Perubahan kecepatannya seiring dengan pemanfaatan tiba-tiba dari keempat anggota badan, ini semua adalah strategi klasik yang digunakan dalam perang psikologis. Itu tidak mengherankan bahwa ribuan tahun jiwa adalah ahli di antara peringkat yang sama. Kekuatan yang ditunjukkan oleh beruang hantu beribu-ribu tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan binatang jiwa 100 tahun sama sekali. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 2 napas, beruang itu sudah menutup jarak di antara mereka dan sekarang berada dalam jarak 30 meter dari Wang Dong. Wang Dong tampak berdiri di sana dengan linglung ketika beruang haus darah haus mengayunkan kakinya yang besar padanya dengan bola cahaya berdarah membuntuti di belakang gerakannya. Para hakim telah menunggu beberapa tindakan setelah gerakan lambat dari mereka berdua. Para hakim yang duduk di stand penonton tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening juga. Mereka sebelumnya sangat terkejut oleh siswa penatua jiwa kelas 2 yang memiliki 3 cincin jiwa dan juga seorang murid inti. Bagaimana pengalamannya dalam pertempuran sungguhan bisa begitu buruk sehingga ia takut sampai tidak berguna? Apakah Wang Dong ketakutan? Tentu saja tidak. Melihat kaki besar setan hantu haus darah sudah di depannya, dia tiba-tiba meluncur dengan satu kaki dan membuat setengah berbalik. Tamparan The Bloodthirsty Demon Bear tampaknya mengikat berbahaya dekat dengan tubuhnya tetapi Wang Dong sudah di belakang Blood Bear haus darah beruang. Dia membentangkan sayap depan dan membuat gerakan sis-cross sisoring saat dia menyapu mereka di leher hantu beruang iblis haus darah. 1000 beruang hantu berumur ribuan tahun adalah binatang yang luar biasa. Dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada saat kakinya bersentuhan dengan udara. Cahaya berdarah yang mengelilingi tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi kuning dan bulu coklatnya langsung berubah sekeras baja. Seketika, guilotin Wing Wang Dong menyerempet bulunya yang keras, serangkaian percikan terbang bersama dengan pekikan yang menusuk telinga. Menjadi binatang jiwa atribut bumi, beruang iblis haus darah secara alami sangat baik dalam mempertahankan. Sayangnya, masih setengah bit terlalu lambat dalam menanggapi situasi. Beruang itu berpikir bahwa Wang Dong telah ditipu oleh perang psikologis yang digunakannya untuk melawannya. Karena itu, beruang itu menerkam dengan tiba-tiba dalam keadaan seperti itu. Tapi sekarang, meskipun sudah bisa bereaksi tepat waktu, Wang Dong telah mengambil sepotong besar daging dari lehernya dengan guillotine wings-nya. Siapa yang tidak tahu bagaimana cara berperang psikologis melawan lawan mereka? Wang Dong tertawa dingin. Serangannya telah mencapai sasaran, tetapi dia tidak menindaklanjutinya. Dengan mengepakkan sayapnya, tubuhnya tiba-tiba mundur 5 meter ke belakang, menghindari serangan balasan panik iblis beruang haus darah. Tanpa berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, dia akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar bahkan jika dia tidak ditipu oleh beruang itu. Namun, deteksi spiritual dapat membantunya dengan jelas mengidentifikasi pembuluh darah dan sirkulasi kekuatan jiwa dalam tubuh Bloodthirsty Demon Bear, serta pola serangannya. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan luar biasa ini? Benar saja, pandangan kaget melintasi mata semua hakim yang duduk di stand penonton setelah menyaksikan serangan dari Wang Dong ini. Termasuk di antara mereka adalah Dekan Yan Shaoze dan Direktur Du Weilun. Wang Dong tetap tenang dalam menghadapi serangan setan beruang haus darah dan bahkan menggunakan strategi musuhnya melawannya. Sikapnya yang tenang saat ia bertarung melawan binatang buas selama ribuan tahun dalam jarak yang begitu dekat membuat para hakim terkesan. Para juri bahkan belum pernah melihat taktik pertempuran tingkat tinggi dari siswa di kelompok tahun yang lebih tinggi. Chapter 51.2/Dewi Kupu-Kupu dan Macan Putih Berserk. The Bloodthirsty Demon Bear meraung kesakitan dan kemarahan saat ia bangkit dengan kaki belakangnya. Mata merah pucatnya bersinar dengan cahaya berdarah saat kerangka besarnya membengkak dengan kekuatan dan mulai memancarkan aura buas. Ini adalah keterampilan bawaan binatang itu, Bloodthirst. Alasan itu disebut beruang iblis haus darah adalah karena adanya keterampilan bawaan ini. Selain itu, atribut bumi dan keterampilan garis keturunannya semakin meningkatkan kekuatannya. Bahkan bulu di tubuhnya diwarnai dengan lapisan merah setelah diaktifkan Bloodthirst. Bau darah yang intens mulai keluar dari tubuhnya dan menerkam ke arah Wang Dong. Cakar depannya melepaskan cahaya kuning yang intens.
Wang Dong membentangkan sayapnya dan dengan kuat melambaikannya ke depan, yang menyebabkan tubuhnya sendiri meluncur ke belakang. Sepertinya dia mencoba untuk meningkatkan jarak antara dirinya dan beruang iblis haus darah. Namun, kecepatan Bloodthirsty Demon Bear telah meningkat secara eksplosif setelah mengaktifkan Blood Touch. Selain itu, retret Wang Dong setengah detik terlalu lambat. Meskipun cakar depannya tidak menyerangnya, mereka memberikan pukulan berat ke tanah di depannya. Segera, cahaya kuning yang kuat tumbuh dari titik tumbukan. Ini adalah skill tipe bumi dari Bloodthirsty Demon Bear, Seismic Wave. Ada perbedaan yang mencolok antara kemampuan binatang buas 1000 tahun dan binatang buas 100 tahun. Sementara hanya ada kemungkinan bagi bis-bis 100 tahun untuk memiliki kemampuan menyerang jarak jauh, bis-bis 1000 tahun niscaya akan memiliki jarak jauh atau daerah keterampilan jiwa tipe efek. Gelombang seismik adalah spesialisasi iblis beruang haus darah. Keterampilan itu tidak hanya akan menyebabkan lawannya kehilangan keseimbangan karena getaran yang kuat, tetapi juga akan menyebabkan mereka merasa pusing sampai batas tertentu. Selama efek gelombang seismiknya tetap aktif, Blood Demon hantu beruang akan dengan kejam menghancurkan lawan-lawannya segera setelah itu. Karena itu, kedua wasit dengan cepat mendekati Wang Dong segera setelah beruang iblis haus melepaskan gelombang seismik. Mereka siap untuk mengganggu pertandingan saat mereka merasa bahwa Wang Dong terjebak dalam gelombang seismiknya. Seringkali selama pertempuran antara guru jiwa dan makhluk jiwa, hasil pertandingan akan bergantung pada satu keterampilan jiwa. Situasi di mana satu keterampilan jiwa mampu mengubah situasi seluruh pertandingan setelah mendarat adalah sangat umum. Sayap belakang Wang Dong naik seketika cakar beruang iblis hantu menghantam tanah dan melepaskan gelombang seismik. Secara bersamaan, dia memiringkan sayap depannya ke bawah saat cincin jiwa keduanya menyala. Dia telah mengepakkan sayapnya ke depan sebelumnya, yang telah menciptakan aliran udara mundur. Namun, dia sekarang hanya menyesuaikan tindakannya dengan lebar rambut, yang segera menyebabkan tubuhnya yang mundur terbang ke udara dengan meminjam aliran udara, mengakibatkan dia langsung naik 3 meter ke udara. Selanjutnya, tubuhnya tetap sejajar dengan tanah dan dengan demikian mampu menghindari gelombang seismik yang bergemuruh tepat pada waktunya. Seolah itu tidak cukup, beruang iblis haus darah yang menghantam tanah saat ini tepat di bawah Wang Dong, punggungnya yang kokoh benar-benar terbuka. Semua pola emas pada sayap biru yang mempesona dari jiwa bela diri Radiant Butterfly Goddess-nya langsung menyala. Serangkaian ledakan mengerikan segera terdengar di tengah-tengah lampu emas yang berkedip-kedip. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wang Dong, keterampilan jiwanya 1000 tahun, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Cahaya kuning tirani dari cahaya Dewi Kupu-Kupu tanpa ampun menghujani tanpa henti ke punggung iblis beruang haus darah. Bahkan suara yang terdengar karena ledakan kekerasan itu menyakitkan. The Bloodthirsty Demon Bear baru saja merilis serangannya yang membuat tubuhnya sedikit lamban untuk periode singkat. Dengan demikian, itu tidak bisa menghindari serangan Wang Dong. Dari saat ia disambar bola pertama cahaya keemasan, ia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meringkuk dan menggunakan punggungnya yang tebal untuk menahan pemboman dari cahaya Dewi Kupu-Kupu. Ledakan keras berlangsung selama 3 detik penuh sebelum akhirnya berakhir. Wang Dong perlahan melayang ke atas saat sayap birunya yang mempesona tiba-tiba berubah warna keemasan. Dia memindahkan tangannya kembali ke dadanya dan telapak tangannya menyentuh dadanya. Setelah itu, cincin jiwa ketiganya melepaskan sejumlah besar cahaya. Bola cahaya keemasan murni muncul di antara telapak tangan Wang Dong dan kemudian mulai berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan di tengah-tengah cahaya yang mengelilinginya. Dalam sekejap mata, bola sudah selebar 1 kaki. Bola cahaya emas dikelilingi oleh listrik emas yang menyinari seluruh tubuh Wang Dong. Sayap emas di punggung Wang Dong tanpa henti berkedip-kedip ketika mereka melepaskan bayangan emas melengkung yang menyatu dengan bola cahaya emas murni, menyebabkan volumenya semakin meningkat. Di bawah serangkaian ledakan yang disebabkan oleh cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong, beruang iblis haus darah sudah tergeletak di tanah. Meskipun itu telah menempatkan segalanya ke dalam pertahanannya, bagaimana mungkin keterampilan jiwa 1000 tahun begitu mudah dipertahankan? Daging di punggungnya telah terkoyak dan seluruh punggungnya bernoda darah segar. Kerusakannya sangat parah bahkan blood touch-nya telah terganggu. Sebagai binatang berjiwa tipe 1000 tahun, bagaimanapun, kemampuan pertahanan iblis beruang haus sangat kuat. Meskipun serangan rasa sakit yang hebat datang dari punggungnya karena cahaya Dewi Kupu-Kupu, itu belum kehilangan semua kekuatan tempurnya. Tetapi karena 2 pukulan Wang Dong telah mengenai salah satu kaki belakangnya, kecepatannya telah menjatuhkan margin besar yang sangat mengurangi kemampuannya untuk bergerak. Merasakan aura mengerikan di atasnya, beruang iblis haus darah memaksa dirinya untuk berbalik.
Mau tidak mau dia meratap ketika melihat bola cahaya emas yang menakutkan di depan dada Wang Dong. Mengangkat tungkai depan, ia berhasil nyaris bola cahaya kuning ke arah Wang Dong. Cahaya kuning kemudian berubah menjadi perisai kecil yang nyaris tidak melindungi tubuhnya. Baiklah, tes sudah berakhir. Wang Dong, tarik keterampilan jiwamu. Suara Du Weilun terdengar dari panggung tinggi. Namun, keterampilan jiwa tidak mudah untuk ditarik. Wang Dong buru-buru menggerakkan tangannya keluar dan bola cahaya keemasan di depan dadanya naik ke udara. Karena arena Great Beast Dueling terletak di luar ruangan, bola cahaya keemasan melesat 100 meter ke udara sebelum banyak bayangan bulan sabit keemasan muncul dari sana. Mereka tampak seperti kelopak bunga ketika mereka terbang ke udara dan berubah menjadi motif cahaya keemasan sebelum akhirnya meledak, langsung menciptakan layar spektakuler cahaya keemasan. Kedua wasit secara bersamaan membuat langkah dan menaklukkan beruang haus sebelum mereka menyatakan akhir dari putaran tes kemajuan ini. Sama sekali tidak perlu bagi hakim untuk berbicara. Semua siswa mengerti bahwa Wang Dong telah lulus tes dengan skor setinggi mungkin. Setelah melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, tubuh Wang Dong sedikit bergoyang dan wajahnya juga jelas pucat. Jika bukan karena taruhan mereka dengan Dai Huabin, dia tidak perlu menggunakan keterampilan jiwa ketiganya dalam ujian ini. Namun, tujuannya saat ini adalah melakukan segala daya untuk mendapatkan skor setinggi mungkin yang dia mampu. Keterampilan jiwa ketiganya disebut Butterfly Goddess Slash. Itu tampak seperti bola cahaya, tetapi sebenarnya adalah garis miring yang berisi 108 bilah cahaya di dalamnya. Saat itu mencapai sasarannya, 108 bilah di dalamnya akan meledak keluar dan merobek target mereka menjadi serpihan. The Light of the Butterfly Goddess adalah area serangan efek dan meskipun sangat kuat, ia tidak memiliki kekuatan ledakan. Namun, Butterfly Goddess Slash berbeda. Itu mengorbankan kemampuan lock-on dan jangkauan yang biasanya dimiliki oleh serangan jarak jauh untuk kekuatan serangan yang tak tertandingi. Butterfly Goddess Slash tidak memiliki cara untuk mengunci target dan bilah cahaya yang terkandung di dalamnya akan secara otomatis mulai bocor begitu serangan itu lebih dari 5 meter jauhnya dari pengguna sampai benar-benar kehabisan daya. Ini juga alasan dibalik pemandangan luar biasa yang telah terjadi sebelumnya. Alasan utama mengapa Wang Dong memilih keterampilan ini sebagai keterampilan jiwa ketiganya adalah karena berbagi deteksi spiritual Huo Yu Hao. Hanya ketika dia mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yu Hao dia bisa melepaskan kekuatan penuh dari keterampilan ini. Setelah berbicara satu sama lain sebentar, Du Weilun dan Yan Shaoze menyelesaikan evaluasi mereka. Du Weilun berbicara dengan suara khusyuk, Wang Dong, yang memilih untuk menghadapi binatang buas berperingkat 1000 tahun tertinggi untuk ujiannya telah memperoleh 100 nilai untuk skor dasarnya. Mempertimbangkan kekuatan serangan skill jiwanya yang terakhir, ada 70% kemungkinan Bloodthirsty Demon Bear akan terbunuh seketika. Dengan demikian, ia telah mendapatkan nilai penuh untuk yayasannya. Penampilannya selama pertempuran dapat dianggap sempurna dan untuk itu ia telah memperoleh 50 nilai penuh untuk teknik pertempuran. Selama tes kemajuan, binatang buas berperingkat berbeda akan memberikan skor dasar yang berbeda. Beast Soul berperingkat rendah 100 tahun hanya akan memberikan 10 tanda, dan hanya dengan menampilkan teknik pertempuran yang luar biasa dan mengalahkannya seorang siswa akan dapat lulus ujian kemajuan. Namun, binatang buas 1000 tahun yang dipilih Wang Dong memberi nilai 100 sebagai nilai dasarnya. Selain dari 50 nilai yang diberikan padanya untuk teknik pertarungannya, dia telah memperoleh total 150 nilai. Sebagai perbandingan, tes kemajuan untuk siswa kelas 2 hanya membutuhkan 30 nilai untuk satu lulus. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan beruang iblis haus darah, dia akan dapat dengan mudah mendapatkan lebih dari 30 tanda. Wang Dong sangat senang mengetahui bahwa ia telah memperoleh skor sempurna. Huo Yu Hao bahkan tidak perlu mengintervensi mereka untuk memenangkan taruhan. Dia telah mendapatkan nilai penuh sendiri, yang berarti bahwa Dai Huabin bahkan tidak bisa bertarung melawan mereka lagi. Namun, sebelum dia bisa bersukacita, kata-kata Du Weilun berikutnya menjatuhkannya. Namun, beruang iblis haus darah adalah makhluk jiwa tipe bumi. Kemampuan defensifnya berada di antara top dalam 1000 tahun jiwa buas, yang berarti bahwa ia masih memiliki peluang 30% untuk memblokir serangan terakhir Anda. Sementara itu, kekuatan jiwamu hampir sepenuhnya terkuras setelah melepaskan serangan itu. Dalam keadaan seperti itu, tidak akan ada cara bagi Anda untuk menentangnya lagi. Jika itu terjadi, Anda bisa saja terluka oleh serangan terakhir atau bahkan mungkin terbunuh. Sebagai seorang master jiwa, dengan ceroboh mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan adalah keputusan yang tidak bijaksana.
Setelah berbicara dengan Din Yan, kami telah memutuskan untuk mengurangi 50 nilai dari skor Anda. Ini membuat skor akhir Anda untuk tes ini 100 poin. Anda lulus ujian kemajuan. Petik 2. Ah, Wang Dong terperangah, terlalu banyak hukuman. Lagi pula, aku mengalahkan Beast Soul 1000 tahun. Petik 2. Yan Shaoze menjawab dengan hangat, sebagai tuan jiwa yang luar biasa, prioritas pertamamu dalam pertempuran haruslah keselamatanmu sendiri. Hanya setelah Anda menjamin keselamatan Anda harus memikirkan cara untuk mengalahkan lawan Anda. Sudah berapa lama Anda berkultivasi? Jika Anda akhirnya menukar hidup Anda dengan kematian hanya satu jiwa buas, apa arti kultivasi Anda? Alasannya, kami memotong 50 nilai darimu adalah karena kau adalah murid inti akademi. Murid inti menerima perlakuan yang lebih baik daripada siswa biasa, tetapi pada saat yang sama mereka harus memenuhi persyaratan yang jauh lebih ketat. Apakah kamu mengerti? Chapter 51.3, Dewi Kupu-Kupu dan Macan Putih Berserk. Wang Dong sangat sedih, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan selain mundur dari panggung dengan kepala menunduk. Meskipun kecewa, bagaimanapun, 100 poin dalam tes kemajuan sudah merupakan skor yang sangat tinggi. Tidak banyak siswa yang mendapat nilai seperti itu, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Di atas semua ini, dia telah mengalahkan jiwa binatang 1000 tahun. Memang, Yan Shaoze dan Du Weilun telah parah di permukaan, tetapi mereka masih sangat senang di hati mereka. Mereka hanya mengurangi begitu banyak poin dari skor Wang Dong karena mereka tidak ingin dia menjadi terlalu sombong. Wang Dong kembali ke sisi Huo Yuhao, lalu berkata dengan ekspresi sedih, itu terlalu tidak adil. Saya tidak percaya mereka benar-benar mengurangi begitu banyak poin dari skor saya. Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan suara rendah, lupakan saja. Skor Anda lebih dari cukup untuk menjamin bahwa kami tidak akan kehilangan taruhan. Serahkan sisanya padaku, jangan khawatir tentang suatu hal. Selain itu tidak benar-benar tidak adil. Menurut Anda, peluang kemenangan Anda apa jadinya jika Anda tidak memiliki deteksi spiritual saya? Petik 2. Wang Dong menjulurkan lidah pada Huo Yuhao, lalu berkata, mungkin kurang dari 30%. Orang besar itu tidak hanya sulit dihadapi, dia juga sangat licik. Anda hanya perlu 30 poin untuk lulus tes ini. Dengan kata lain, Dai Huabin harus mendapatkan skor setidaknya 130 poin untuk mendapatkan kemenangan. Saya menolak untuk percaya bahwa dia akan jauh lebih baik daripada saya. Petik 2. Orang pasti tahu bahwa Dai Huabin tidak memiliki seseorang seperti Huo Yuhao yang diam-diam bisa membantunya. Wang Dong juga tahu bahwa, dalam pertarungan 1 lawan 1, dia bukan tandingan Dai Huabin. Dari sudut pandang lain, jiwa bela diri Radiant Butterfly Goddess-nya adalah kombinasi dari sistem serangan dan ketangkasan, sementara jiwa bela diri Harimau Putih Dai Huabin adalah jiwa bela diri jenis serangan yang paling murni dan terkuat. Dalam pertarungan langsung, kecuali dia memiliki sesuatu seperti berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao yang dapat membantunya meramalkan tindakan musuhnya, dia tidak akan mendapat kesempatan. Dari mahasiswa baru tahun ini dengan kecakapan pertempuran tertinggi, Dai Huabin putra Duke Macan Putih tentu saja salah satu yang paling berbakat. Kelas 2 Dai Huabin. Suara kuat Dai Huabin tiba-tiba bergema keluar. Tes kemajuan belum dimulai, namun tubuhnya sudah mulai memancarkan aura keras, baja. Karena itu, dia tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Mata Yan Shaoze bersinar ketika dia melihat ini. Dia berkata kepada Du Weilun di dekatnya, apakah ini siswa terkuat di tahun 2? Du Weilun mengangguk dan menjawab, anak cucu White Tiger Duke benar-benar luar biasa. Bakat alaminya sebenarnya bahkan sedikit lebih tinggi daripada kakak laki-lakinya, yang tidak memiliki tingkat kultivasi pada usianya. Terlebih lagi, saya pernah mendengar dari Mujin bahwa dia berusaha lebih keras dalam berkultivasi daripada teman-temannya. Berdasarkan kecepatan kultivasinya saat ini, sangat mungkin bahwa ia akan menembus ke tingkat leluhur jiwa dalam 1 hingga 1,5 tahun. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan mencatat sejarah di dalam akademi. Petik 2. Tidak mudah untuk menjadi leluhur jiwa, kata Yan Shaoze dengan senyum tipis, namun, anak ini benar-benar luar biasa. Mari kita awasi kinerja. Petik 2. Dai Huabin tidak menunggu wasit ketika dia mengumumkan, saya memilih binatang jiwa 1000 tahun. Berdasarkan presiden Wang Dong, wasit tidak terkejut dengan pilihan Dai Huabin. Begitu mereka bertanya kepada Dai Huabin apakah dia siap, mereka segera mengirim lawannya.
Secara kebetulan, lawan Dai Huabin sangat mirip dengan jiwa bela dirinya. Raungan rendah bergema sebagai binatang buas yang lincah, panjangnya 2 meter, seperti harimau melompat keluar dari kandang binatang buas. Begitu ia melompat keluar dari kandang besi dan mendarat, ia mulai mengamati Dai Huabin di dekatnya dengan hati-hati. Tubuhnya kuning pucat, dan memiliki garis-garis hijau tua yang panjang di bulunya. Sosoknya sedikit lebih kecil dari Flaming Demon Tiger yang dilihat Huo Yuhao, tetapi tampaknya lebih gesit. Kedua matanya memancarkan sinar hijau gelap saat mengamati Dai Huabin. Itu adalah Wind Tiger, salah satu yang paling cepat di antara binatang-binatang berjiwa tipe harimau. Wind Tiger sepertinya menyadari bahwa ada aura berbahaya yang datang dari tubuh Dai Huabin, karena tidak bergerak maju, tetapi mulai bergerak lateral. Itu jelas berencana untuk menggunakan kecepatannya untuk menyelidiki kemampuan dan kekuatan musuhnya. Keempat cakarnya membuntuti tanah seolah-olah itu kapas, mereka tidak mengeluarkan suara. Aura berbahaya yang berasal dari tubuh Dai Huabin tiba-tiba berkurang, yang menyebabkan Wind Tiger menyerang. Namun, Dai Huabin bahkan tidak melepaskan jiwa bela diri macan putih ketika dia melihat ini. Tindakan ini membuat wasit terkejut. Apa yang siswa ini coba lakukan? Setelah mengukur situasi, Wind Tiger 1000 tahun menilai bahwa ancaman yang diwakili oleh Dai Huabin tidak terlalu hebat. Sebuah lampu hijau berkedip-kedip melalui matanya saat keempat cakarnya tiba-tiba ditekan rata ke tanah. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melaju ke arah Dai Huabin seperti panah. Itu tampak seperti sambaran petir hijau saat menerjang ke arah Dai Huabin, karena kecepatannya jauh lebih cepat dari yang lain, sama seperti binatang jiwa yang disebabkan oleh angin. Tak perlu dikatakan, kekuatan serangannya juga berkali-kali lebih kuat juga. Serigala dan harimau sudah berada di dua tingkat yang berbeda, apalagi 100 tahun jiwa dan 1000 tahun. Jarak antara kedua pihak hampir secara instan dikurangi. Dua cakar depan Wind Tiger terbuka di udara saat melintas ke depan, yang menunjukkan cakar tajamnya. Tembakan harimau itu berlanjut dengan menembakkan bilah angin setinggi 10 kaki ke arah Dai Huabin saat ia menembak ke arahnya. Itu membuntuti di belakang bilah yang telah dikirim ke Dai Huabin, karena tubuhnya adalah senjata terkuat yang dimilikinya. Cakar tajam di ujung telapak harimau berkilauan dengan kilau hijau saat mendekati Dai Huabin juga, yang menyebabkan sejumlah besar kekuatan jiwa tipe angin berfluktuasi ketika mereka memotong di udara. Ini pada gilirannya membuat cakarnya mendapatkan kekuatan penetrasi yang lebih besar. Meskipun dihadapkan dengan serangan Wind Tiger 1000 tahun, Dai Huabin masih tidak menghindar. Sebaliknya, auman harimau tiba-tiba bergema, dia akhirnya melepaskan jiwa bela diri macan putih. Setelah dia segera menyerang Wind Tiger tanpa rasa takut. Namun gaya bertarungnya berbeda dengan gaya Wang Dong. Apa yang dia andalkan bukanlah keterampilan, tetapi kekuatan absolut karena cincin jiwa pertama dan ketiganya secara bersamaan menyala. Tubuh Dai Huabin tiba-tiba mulai memancarkan aura macan putih sekarang setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya, yang menyebabkan Wind Tiger ribuan tahun tanpa sadar menunjukkan ekspresi panik. Macan putih berdiri di puncak di antara binatang berjenis harimau. Macan putih liar dianggap sebagai raja di antara binatang berjiwa tipe harimau. Namun, harimau angin ini sekarang ada di udara. Bahkan jika itu lebih cepat, itu masih tidak akan bisa menghindar dalam situasi saat ini. Itu harus menunggu sampai akhir serangannya untuk menampilkan kecepatan superiornya. Keterampilan jiwa 1000 tahun Dai Huabin menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mengembang, itu mencapai kondisi puncaknya secara instan. Dalam keadaan normal, ketika dia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, dia akan membutuhkan sejumlah waktu untuk menyelesaikan transformasi ini. Meskipun demikian, ia telah mengurangi waktu itu seminimal mungkin. Orang bisa membayangkan korban macam apa ini di tubuhnya. Jika seseorang melihat ekspresi luarnya, mereka tidak akan melihat ada yang salah. White Tiger Shield Dai Huabin mulai memancarkan lapisan cahaya putih sekarang setelah dia mengaktifkan White Tiger Vajra Transformation-nya, sementara cakarnya yang seperti harimau berubah menjadi emas. Para penonton semua berpikir bahwa Dai Huabin pertama kali harus mencoba untuk melawan serangan Wind Tiger selama 1000 tahun sebelum ia mencoba melakukan serangan balik. Dia tidak berencana melakukan itu. Apa yang dia rencanakan untuk lakukan adalah sesuatu yang tidak akan pernah dicoba oleh kebanyakan orang. Dai Huabin tidak memperhatikan 10 bilah angin yang mendekatinya. Dia juga mengabaikan 2 cakar harimau kuat yang diisi dengan kekuatan destruktif yang mendekatinya. Sebaliknya, dia membidik kepala Wind Tiger dengan kedua cakarnya. Jika orang melihat ini, orang hanya akan berpikir bahwa itu bunuh diri. Bahkan Yan Shaoze dan Du Weilun yang berpengalaman luas sangat terkejut dengan tindakannya.
Apakah ini benar-benar gaya bertarung anak berusia 12 tahun? Dia bahkan tampak lebih ganas daripada binatang buas. Pada titik ini, Wind Tiger sudah dipengaruhi oleh aura macan putih yang dirilis oleh Dai Huabin. Karena ini, ia menjadi agak takut. Bilah angin yang berhamburan ke arah Dai Huabin menghantam tubuhnya satu demi satu. Meskipun perisai macan putih telah diperkuat oleh transformasi Vajra Harimau Putih, itu tidak dapat sepenuhnya membatalkan 10 serangan berturut-turut dari binatang jiwa 1000 tahun. Noda darah muncul di bahu dan dada Dai Huabin, namun ini bahkan tidak membuatnya tersentak seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit. Setelah mereka dilemahkan oleh White Tiger Shield, bilah angin Tiger Wind hanya mampu meninggalkan beberapa luka dangkal di tubuhnya. Baik Dai Huabin dan cakar macan angin saling mendekat dengan kecepatan yang sama. Namun, berdasarkan waktu mereka menyerang dan panjang lengan mereka, sepertinya cakar Wind Tiger akan mencapai Dai Huabin terlebih dahulu. Ini adalah pertempuran kekuatan brutal. Siapa yang akan menang? Ketika dua harimau bertemu satu sama lain, yang paling berani akan menang. Wind Tiger sudah agak takut. Ketika melihat bahwa itu akan bertabrakan dengan Dai Huabin, ia segera mencabut cakarnya dan mencoba memegang tangannya. Ia ingin menghentikan serangan lawannya. Namun, Dai Huabin sudah menunjukkan gaya bertarung sembrono semacam ini. Bagaimana mungkin dia takut? Dia tiba-tiba melepaskan raungan keras yang memekakkan telinga. Raungan ini mengandung martabat Raja Binatang Buas, dan jika seseorang melihat mata angin harimau, mereka akan melihat bahwa pupil matanya telah melebar secara instan. Di bawah pengaruh serangan mentalnya, kecepatan cakarnya segera melambat sedikit. Pada saat yang sama, Dai Huabin tiba-tiba menanamkan kakinya dengan kekuatan, yang menyebabkan tubuhnya menembak ke depan seperti panah. Dengan melakukan ini, dia membuatnya sehingga cakar Wind Tiger hanya akan mengenai bahunya, sementara pada saat yang sama membuatnya sehingga cakarnya sendiri akan mendapatkan kecepatan lebih. Peng, cakar macan angin menabrak bahu Dai Huabin. Pada saat yang sama, murid-muridnya menyusut ketika dua cakar emas Dai Huabin menabrak kepala Wind Tiger dengan kejam dari kedua sisi. Pada saat itu, pertarungan ketakutan mereka telah mencapai puncaknya. Erangan teredam The Wind Tiger menggema keluar. Saat hendak dipukul, tiba-tiba membuka rahangnya lebar-lebar dalam upaya terakhir untuk menggigit telapak tangan Dai Huabin. Namun, Dai Huabin bertekad untuk menang. Apakah ini benar-benar akan membuatnya berhenti? Dia dengan ceroboh menghancurkan cakarnya ke mulut Wind Tiger, merobek otot pipi Wind Tiger. Gigi tajam Wind Tiger menusuk telapak tangannya dalam proses itu. Meskipun begitu, dia berhasil meraih gigi panjang Wind Tiger yang tajam dan mematahkan rahangnya sehingga tidak bisa menutup mulutnya. Pada saat ini, cincin jiwa keduanya tiba-tiba menyala, yang menyebabkan bola cahaya putih meledak dengan kejam di dalam mulut terbuka Win-Win. Ini adalah gelombang cahaya sengit White Tiger. Berhenti. Suara Du Weilun bergema dari atas platform tinggi. Keduanya hanya bertarung untuk waktu yang singkat, namun pemenang dan yang kalah sudah jelas. Namun, Dai Huabin sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam benaknya, apa yang dia lawan bukanlah Wind Tiger, tetapi Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia mengambil keuntungan dari fakta bahwa Wind Tiger masih dalam keadaan linglung untuk melengkungkan tubuhnya ke belakang dan memotong perutnya yang lembut, sementara pada saat yang sama, dia menggunakan cakarnya untuk merobek rahang bawah harimau terpisah dengan suara retak. Perutnya dipotong terbuka pada saat yang sama saat dia merobek rahangnya. Saat tubuh Tiger Wind berbaring di atas Dai Huabin dengan perutnya yang terbuka, Dai Huabin segera menjadi basah oleh darah. Article 50